Tuttosport melaporkan serangkaian statistik mengenai Napoli versus Inter. Salah satunya adalah tentang 5 pertandingan terakhir antara kedua kubu yang berakhir dengan 3 hasil seri dan 2 kemenangan untuk Inter. Kemenangan terakhir Napoli terjadi pada 21 Mei 2023. Namun, ada satu data yang bahkan lebih menguntungkan untuk Inter. Ketika pertandingan antara Napoli dan Inter dimainkan pada hari Sabtu, sejauh ini Napoli hanya menang sekali dalam 12 pertemuan sebelumnya. Dari sisanya, mereka mengalami 5 kekalahan dan 6 hasil imbang. Menilik statistik Napoli dan Inter yang akan bertemu Sabtu nanti di Liga, terungkap bahwa kedua tim memiliki momen favorit untuk mencetak gol. Napoli asuhan Conte adalah tim paling produktif di Serie A di awal babak kedua. Mereka telah mencantumkan 4 dari 10 gol total mereka pada menit ke-46 hingga menit ke-60. Sementara itu, Inter lebih unggul di seperempat jam pertama pertandingan. Dalam rentang waktu itu, mereka telah mencetak 4 gol, sebuah rekor di turnamen ini. Jadi, waspadalah dengan jam pertandingan dan momentum awal kedua babak. Ada 2 alasan mengapa Mircea Lucescu tetap menjadi penonton setia Serie A. Inter, tim yang pernah ia latih pada musim 1998-1999, dan Henrikh Mkhitaryan, pemain yang ia perkenalkan ke kancah sepak bola top saat membesut Shakhtar. Saya menyaksikan Internya Cifu yang tampil sangat baik, dan hasil-hasil mereka sangat penting secara internasional bagi seluruh sepak bola Italia. Dan tentu saja saya selalu mengikuti murid saya, Mkhitaryan, yang saya luncurkan karirnya di Shakhtar Donetsk. Saya masih sering berkomunikasi dengannya, tutur Lucescu dalam sebuah wawancara eksklusif dengan La Repubblica edisi boloknya. Stadion Diego Armando Maradona, yang akan menjadi tempat laga Napoli versus Inter pada Sabtu nanti, membangkitkan kenangan manis bagi penyerang Inter, Ange Ioanboni. Di stadion itu, pada 31 Agustus 2024, Boni mencetak gol pertamanya di Serie A saat masih mengenakan seragam Parma. Saat itu, ia sukses mengkonversi sebuah tendangan penalti yang sempat memberi harapan bagi tim tamu, yang akhirnya tetap dikalahkan oleh tim Napoli pimpinan Antonio Conte. Pada Sabtu malam nanti, dalam laga Napoli versus Inter, akan berlangsung pertemuan resmi kedua di bangku cadangan antara Antonio Conte dan Christian Cifu. Kedua pelatih itu sebelumnya pernah berhadapan pada 18 Mei lalu di Stadion Tardini dalam laga pekan ke-33 Serie A 2024-2025. Pertandingan itu berakhir imbang 0-0 dengan kedua pelatih diusir dari lapangan. Hasil itu merupakan 1 poin berharga untuk misi bertahan bagi Parma, sekaligus menjadi langkah penting bagi Napoli dalam perburuan gelar juara, mengingat pada saat yang sama Inter juga hanya bermain imbang melawan Lazio di San Siro. Sudah 158 kali pertemuan antara Inter dan Napoli di Serie A menjelang laga besar Sabtu nanti di Stadion Maradona. Secara statistik head-to-head, Inter unggul dengan 70 kemenangan berbanding 47 kemenangan untuk Napoli dan 41 hasil imbang. Napoli hanya meraih 1 kemenangan dalam 12 pertemuan terakhir melawan Inter di kompetisi Liga. 5 imbang, 6 kalah. Dalam periode yang dimulai sejak tahun 2020 itu, Inter adalah tim yang paling sering mengalahkan Napoli dan merupakan lawan yang paling jarang memberi kemenangan bagi Napoli. 3 pertandingan terakhir antara Napoli dan Inter di Serie A, semuanya berakhir dengan skor 1-1. Mengukuhkan keseimbangan yang baru-baru ini terbentuk antara kedua tim yang akan kembali bertemu Sabtu nanti di Maradona. Di sisi lain, Inter selalu mencetak gol dalam 14 pertandingan terakhir mereka melawan Napoli di ajang Liga. Ini merupakan rekor beruntun terpanjang dalam sejarah klub asal Milano tersebut ketika berhadapan dengan klub asal Campania. Skor 0-0 terakhir antara kedua tim ini terjadi pada pertemuan di San Siro pada 11 Maret 2018. Nicolo Barella adalah salah satu pemain yang sangat vital bagi Cifu di Inter.
Setelah diistirahatkan di laga Liga Champions tandang ke Brussels, gelandang bernomor punggung 23 itu siap kembali tampil sejak menit pertama dengan sebuah pencapaian spesial yang bisa diraih. Di Stadion Maradona melawan Napoli, gelandang asal Sardinia itu berpeluang menyentuh angka 300 kali penampilan dengan jersey Inter di semua kompetisi. Kontribusi Barella juga akan sangat berharga dalam fase merebut bola. Bersama Patrizio Massini dari Genoa, Barella adalah pemain yang telah memulihkan bola paling banyak 42 kali di Serie A musim ini. Napoli versus Inter semakin mendekat, dan Hakan Çalhanoğlu berharap dapat merayakan gol sekali lagi. Gelandang Turki itu memang sudah beberapa kali meninggalkan tanda dalam pertandingan ini. 3 gol telah dicetak oleh sang playmaker melawan Napoli di ajang Liga, dan semuanya ia cetak saat sudah mengenakan seragam Inter. Seperti yang dicatat oleh Opta, tidak ada tim lain yang lebih sering kebobolan oleh Çalhanoğlu sejak ia bergabung dengan Inter. Sejak kedatangannya di Italia, musim 2017-2018, KH telah mencetak 28 gol penalti dari 29 usaha bersama klub-klubnya. 25 gol dari 26 tendangan penalti untuk Inter, dan 3 gol dari 3 tendangan penalti untuk AC Milan. Salah satu nama yang dilingkari merah dalam daftar target transfer Inter adalah Kim Min-jae. Bek Bayern Munich ini merupakan salah satu profil utama yang dibidik oleh manajemen Inter untuk memperkuat lini pertahanan, di samping kemungkinan hengkangnya Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij pada akhir musim. Kabar ini diluncurkan oleh Bild, yang meyakinkan bahwa klub Nerazzurri memiliki kemampuan finansial untuk merealisasikan transfer ini dan menganggap Kim sebagai target utama untuk masa mendatang. Media Jerman yang terpercaya itu juga menyebutkan bahwa AC Milan ikut dalam persaingan untuk mendatangkan mantan pemain Napoli tersebut, sementara Juventus pernah menjadi opsi di masa lalu, tetapi kini disebut tidak lagi tertarik dengan pemain kelahiran 1996 asal Korea Selatan itu. Federico Di Marco kembali jadi sorotan di paruh pertama musim ini bersama Inter Milan. Bek sayap kiri itu tampil luar biasa. Bukan hanya lewat gol dan assist, tapi juga lewat perannya dalam membangun serangan. Menurut data dari Opta, Di Marco tercatat sebagai pemain yang menciptakan big chances terbanyak di antara 5 liga top Eropa, dengan total 11 peluang besar. Di Serie A sendiri, hanya Nikopas yang mampu menciptakan lebih banyak peluang darinya. Performa konsisten ini semakin menegaskan pentingnya Di Marco dalam skema permainan Inter, terutama di sisi kiri yang menjadi senjata utama serangan Nerazzurri. Laga big match Napoli kontra Inter akhir pekan ini semakin panas dengan berbagai komentar. Mantan penyerang Serie A, Nicola Ventola, baru saja memberikan analisis tajam usai kekalahan telak Napoli 2-6 dari PSV Eindhoven. Di acara Radio Gol stasiun Kiss Kiss Napoli, Ventola secara blak-blakan menyoroti performa Napoli. Ia menyatakan, hanya 30 menit pertama yang layak diselamatkan dari laga itu, berkat sikap dan intensitas menyerang Napoli. Setelahnya, menurutnya, kekalahan itu adalah hasil yang buruk. Dan konsekuensinya, wajar jika Inter datang ke Stadio Maradona dalam kondisi yang lebih siap dan lebih percaya diri. Tapi, jangan salah, Ventola justru memprediksi reaksi keras dari Napoli. Alasannya, dia mengenal betul karakter pelatih Antonio Conte. Ventola menjamin, kita akan menyaksikan Napoli yang garang dan pantang menyerah. Ventola juga membahas 2 absensi krusial. Menurutnya, kehilangan Lobotka sudah sangat terasa. Namun, ketiadaan Højlund dinilainya lebih mematikan lagi. Napoli kehilangan kualitas dan ancaman serangan ke ruang dalam yang biasa dibawa Højlund, sebuah elemen yang sangat dirindukan. Dan di kubu Inter, Ventola tak lupa memberikan pujian besar untuk kerja pelatih Christian Cifu. Ia menilai, Cifu melakukan pekerjaan hebat. Berbeda dengan era Inzaghi yang punya starter tetap, Cifu dianggap berhasil memuaskan seluruh skuad dan menciptakan dinamika grup yang jauh lebih baik.